Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Season Closing dan kita sudah terhubung melalui telepon bersama dengan Mas Dimas Pratama. Beliau adalah Technical Analyst dari NH Korindo Sekuritas. Halo, selamat sore Mas Dimas. Halo, sore Mas, kabar baik? Iya, apa kabar hari ini? Kabar baik Mas, sehat. Oke, terima kasih juga atas waktu yang sudah disediakan begitu untuk IDX Channel. Kita akan mereview perdagangan hari ini. Indeks harga saham gabungan sudah mulai ada koreksi tipis saja sih, hanya sekitar 0,04%. Atau ini koreksi sehat saja yang terjadi pada hari ini, kemudian besok akan melaju lagi, atau bagaimana kalau Anda melihat tren pergerakan IHSG-nya ini, Mas Dimas? Iya, dengan itu perdagangan hari ini sebenarnya kita boleh dibilang konsolidasi ya, di mana indeks ditutup pada level 66,5 atau minus 2 persen. Dan sebenarnya kalau secara teknikal indeks masih posisi bullish Mas, ke arah selanjutnya mungkin bisa akan testing dulu di 6.700. Namun kenapa tiga hari itu tertahan ya, kalau kita tahu memang investor masih mengikuti data perlambatan dari ekonomi China yang kalau kita tahu kemarin ada GDP mereka tuh yang 4,2. Nah ini yang masih dikhawatirkan oleh para investor. Itu juga dari lockdown yang mungkin di Amerika itu yang pembatasan anggaran. Nah itu juga perlu dicermati oleh investor. Namun balik lagi mengingat kalau kita tuh perusahaan bagus ya, report di tahun lalu, kuartal 2 pun juga bagus. Nah harapannya juga ini menjelang realita keuangan di kuartal 3 pun ya harusnya juga masih akan menjadi pendrive indeks ya, di mana ada potensi mingguan untuk itu masih akan menguat ke 6.750. Jadi sentimennya masih dari dalam negeri. Oke, itu dari luar negeri. Kalau di dalam negeri tadi disebutkan memang kita masih menantikan laporan keuangan di kuartal ketiganya begitu. Memang yang awal-awal pun biasanya adalah sektor perbankan. Nah, apakah bisa dicermati untuk pergerakan saham-saham berbasis perbankan saat ini? Atau benar-benar kita tunggu saja setelah lab Q-nya keluar? Oke, kalau kita lihat perbankan pun juga kinerjanya bagus ya, tahun lalu. Nah, tendensinya memang saat ini memang terjadi konsolidasi. Kalau kita perhatikan, kita saham BBRI ini saat ini selama di atas 450 masih ada potensi penguatan paling terdekat di sekitar 4.800. Memang masih ada penguatan terdekat. Nah, untuk BBRI sendiri itu juga masih menarik Mas, dari itu juga menguat 2,1%. Dengan next target ada sekitar 8.100, target 7.000. Nah untuk BBCA itu yang menarik, kenapa? Karena kita tahu pasca stok kemarin saat ini turun ya. Nah saat ini berhasil ditutup di atas 7.500, di atas EMA 8. Ada indikasi potensi untuk rebound di 8.000. Jadi saat ini bisa diperhatikan untuk mulai diakumulasi kembali. Baik, ada peluang ke 8.000 untuk pergerakan Bank BCA meskipun setelah stock split akhirnya konsolidasi juga terjadi begitu ya untuk pergerakan sahamnya. Anda melihat posisi 7.500 untuk posisi BCA yang juga hari ini sedang melemah sudah mulai bisa dikoleksi tidak untuk esok hari? Ya, kalau secara teknikal masih ada potensi penguatan lanjutan memang, di mana hari ini berhasil ditahan di atas EMA di 7.500 dan ada indikasi dia mencoba kembali rebound ke 8.000 bisa dicermati sampai BCA. Oke, entry levelnya di current price pada saat opening market besok atau bagaimana, Mas? Ya, untuk level stop loss di bawah 474 dengan target terdekat 8.000. Baik, itu dia untuk BBCA yang memang kemarin ini juga sudah mulai kena profit taking begitu ya, Mas Dimas. Oke, kita akan coba ulas. Ini ada beberapa saham yang sudah Anda rekomendasikan, salah satunya perbankan. Tadi Bank BNI juga sudah kita ulas begitu ya. Bagaimana Anda melihat untuk pergerakan dari BBNI sendiri? Mungkin juga bisa ditampilkan begitu dari saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Dimas Pratama dari NH Korindo. Buy dengan posisi target price 8.100, kemudian ada cut loss di level 7.000. Ini bagaimana sebenarnya tren dari BBNI? Iya, kalau kita tahu memang penguatan yang terjadi selama 2 minggu terakhir ya, dari akhir September yang posisi waktu itu masih sekitar 5.000-an, sampai sekarang di 7225 itu juga menjadi signifikan naikannya ya. Namun kalau kita tahu rumor terakhir tetap rencana posisi Bank Mini jadi sentimen di pergerakan BNI. Secara teknikal masih ada penguatan paling tidak di 8.100 untuk terdekatnya. Sampai dengan 8.000. 8.100. Oke, 8.100 untuk Bank BNI yang hari ini naik 2,12% begitu ya.
Jadi kalaupun mungkin bisa kita riding untuk pergerakan esok hari, boleh ya masuk di Bank BNI? Iya, boleh. Perhatikan level 7.000 sebagai level stop loss dengan target 8.000. Oke, itu dia. Berarti range pergerakan antara 7.000 sampai dengan 8.100 ya untuk pergerakan dari Ya, Bank betul. BNI. Lanjut ke LPPF-nya ini, seberapa menarik kau Anda rekomendasikan justru sell on strength ini? Ya, LPPF kalau kita tahu hari ini naik signifikan ya Mas di 4,7%. Yes. Sebenarnya kemarin ketika baru di 2.800 itu cukup menarik, Pak. Saat ini sudah cukup tinggi di 2.910 closing dengan target terdekat di 2030. Jadi memang sifatnya masih ada potensi kenaikan, namun sifatnya untuk cicil jual. Cicil jual. Oke, berarti Iya, kalau betul. sudah punya ataupun sudah ada gain di sana, sebaiknya dilepas dulu. Boleh di hold dengan PT nanti di 3.030. Oh, masih ada peluang ke 3.030, tapi potensinya kita cicil jual begitu ya? Betul, kenaikan jadi jual. Oke, itu dia untuk LPPF. Setiap ada potensi kenaikan, sebaiknya kita melakukan profit taking dulu begitu Mas Dimas ya, untuk LPPF-nya. Kemudian ada BEBS nih. Bagaimana BEBS? Ya, BEPS itu juga cukup menarik, Mas. Dia rising di bawah. Kalau minggu lalu dia setelah break di 1.600, 19.50 hari ini tadi sudah kena. Nah, sekarang masa untuk akumulasi kembali di range selama di atas 1.900 itu kesempatan untuk akumulasi kembali dengan tarik kenaikan di 2.100. Perhatikan level stop loss di 1.900. Baik, tapi misalnya kita lihat saja deh, pergerakan satu pekan, satu bulan begitu trennya naiknya kencang banget nih, masih juga ada peluang upside sebenarnya ya Mas ya? Iya betul, semingguan inilah dia sudah break dari 1.600 dan targetnya sudah kena hari ini di 19.50. Nah sekarang mungkin kalau ada kesempatan akumulasi kembali selama di atas 1.900 dengan target kenaikan selanjutnya di 2.100. Oke, itu short term trading kah? Ya kita short term aja Mas, sekarang kita ngikutin trend line ya. Oke, itu dia untuk BNI, LPPF, kemudian BEBS bisa menjadi pilihan investasi untuk perdagangan esok hari, kecuali LPPF tadi yang disarankan sebaiknya setiap ada kenaikan kita langsung saja profit taking begitu ya. Pilihan Betul, investasi kami kembalikan juga kepada pemirsa. Selanjutnya ada SIDO yang tadi sudah disampaikan. Pergerakan hariannya 6 bulan terakhir yang masih fluktuatif tapi cenderung naik. Kalau kita lihat dari sisi tren, ke arah mana sebenarnya pergerakan SIDO? Ya, kalau terdekat memang situ masih ada potensi kenaikan lagi menuju 950. Saat ini closing di 860 menguat 8,2%. Jadi memang sebaiknya teman-teman boleh akumulasi beli antara 840 sampai dengan 850 dengan target kenaikan di 950 dulu. Kalau untuk tahun depan mungkin bisa di 1050 Mas. Jadi memang ini masih boleh dibilang saham yang masih telat lah untuk naiknya. Oke, jadi tren untuk jangka pendek maupun menengah ini masih oke ya? Masih, karena ini boleh dibilang tipikal untuk investment stock. Jadi memang untuk yang teman-teman suka investasi 3-5 tahun itu cukup menarik sekali untuk dikoleksi. Oh oke, untuk jangka panjang ya, berarti kita untuk investasi begitu masuk di SIDO. Oke, berarti 860 bisa mungkin besok kita hajar kanan saja, atau ada sedikit koreksi boleh 840 sampai dengan 850 begitu ya Mas Dimas? Betul. Nanti ada rebound lagi ke 950, kalau breakout ada peluang ke 1050, itu dia untuk SIDO. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp interaktif ya Mas Dimas. Kita akan menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Nur di Inhil Riau. Selamat sore ini Pak Nur, menanyakan GOOD Mas Dimas, kemudian LABA atau LABA. Ini ditanyakan kan sedang mengalami tekanan nih GOOD, boleh masuk nggak kira-kira? Oke, sorry Pak, kalau good ya Garuda Food selama di atas 470 itu tahanan MA, jadi boleh masuk dengan tarik kenaikan selanjutnya dia paling tidak ke level ini sekitar 570. Jadi memang perhatikan 470 sebagai level stop loss. Oke, berarti kan closingnya sekarang 484, berarti masih di atas 470 untuk stop loss tadi ya, berarti masih boleh kita masuk. Untuk saat ini akumulasi beli aja cenderung buy and reverse Mas. Kenapa? Karena kalau kita lihat tekanan jualnya masih ada ya. Mungkin buy and reverse sekitar 470. Nanti kalau dia rebound kembali targetnya di 570. Oh itu dia, berarti sebaiknya buy on weakness ya, disarankan masuk di GOOD-nya. Oke, lanjut ke laba yang hari ini juga turun hampir 3% ini Mas Dimas. Masih boleh masuk gak?
Oke, untuk laba saya terus terang nggak terlalu monitor ya Mas. Namun kalau saat ini secara teknikalnya memang lagi bottom fishing area. Oke. Tapi perhatikan balik lagi, kalaupun dia rebound, dia akan testing dulu di 218 sampai dengan 220. Perhatikan level stop loss kalau dia bertahan di atas 200, targetnya 218 sampai 220. Oke, range-nya berarti antara 200 sampai dengan 220 ya. Tapi ini Iya, betul. cenderungannya juga fluktuatif ya masih ya dengan tren turun begitu Mas Dimas. Ya, kalau kita lihat teknikalnya dia masih downtrend ya Mas, karena di bawah EMA 8, jadi memang Oke. ada potensi. Saat ini swing jangka pendek dulu dengan tahanan di 220, kalau berarti rebound targetnya 220 dulu. Itu dia GOOD laba pilihan investasi, kami kembalikan ke Pak Nur ya, apa mau masuk atau enggak. Tapi sebenarnya ada peluang untuk ke 220, tapi kalau kita lihat kecenderungannya masih turun dulu, ada support kuat di 200. Ada TGKA sekarang, Tiga Raksa Satria TBK ini Mas Dimas yang sudah dimiliki Pak Nur di level 7.100, sementara closing hari ini di 7150. Hold atau cut loss saja? Oke, baru masuk ya Pak di 71 ya. Jadi kalau teknikalnya memang dia masih akan menuju dulu di 7250. Tapi balik lagi perhatikan likuiditas ya, karena kok saya nggak terlalu monitor ini. Jadi memang kalau masuk udah punya, boleh 7250 sebagai take profit dulu. 7250. Iya, Oke, itu bisa dijadikan resisten pertama begitu ya betul. untuk kenaikan hari ini. Setelah menyentuh level tersebut, kita Cuma 14 jadi memang hati-hati sekali diperhatikan likuiditas ya. Oke, berarti kalau misalnya sudah menuju ke sana, mungkin kita cucul jual dulu ya, menikmati keuntungan yang sudah dimiliki begitu ya Mas Dimas ya. Betul. Oke, itu dia untuk Pak Nur. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi kita akan ulas di segmen berikutnya Mas Dimas dan pemirsa. Kami akan segera kembali.